Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program kecintaan kita Tribun Bastori. Di studio Tribun.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Saat ini saya sudah kehadiran tamu istimewa saya. Nanti akan kami perkenalkan buat Tribuners, namun saya mau mengingatkan nih buat kalian semua yang mungkin lagi menyaksikan kami di layar monitornya. Saat ini kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage tribunambon.com. Kalian bisa berpartisipasi di comment section, entah itu pertanyaan ataupun sanggahan ataupun usulan ataupun kritikan juga boleh banget, nanti akan kita bahas ya kalau bisa waktunya mencukupi juga bersama narasumber saya di sini. Kami akan perkenalkan dulu, saya mau mengucapkan sekaligus selamat datang untuk Ketua Umum DPP LDI K Haji Kriswanto Santoso di Kota Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Gimana setelah tiba di Kota Ambon ini, perasaannya seperti apa? Tadi ini jujur saya. Iya. Wah, ini Ambon sudah bukan Ambon manis ya, Ambon panas ya. tapi begitu saya di studio sini melihat view di belakang ini luar biasa. Jadi manisnya lagi ini. Jadi manisnya lagi ya. Memang kita tahu bahwa di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Pulau Ambon khususnya ini lagi transisi nih dari musim hujan ke musim panas. Jadi memang kita harus siapkan kondisi, juga harus tetap fit Tribuners. Dan tak lupa Tribuners, ini ada wakil rakyat kita yang selalu vokal di Senayan sana. Beliau merupakan anggota DPR RI, Ibu Sadia Uluputi. Terima kasih Ibu sudah mau datang di studio kami juga. Kangen Ambon gitu? Alhamdulillah ini setiap minggu selalu pulang pergi Jakarta Ambon. Oh asik, berarti apa ya, obat kangennya itu ya bisa terobati karena bisa selalu bisa update. Pastinya. Baik, Tribuners, kita akan bincang terkait dengan tema yang sudah kita sounding juga di sosmed kami, yaitu Bangun Maluku melalui generasi unggul profesional religius, bersama dengan salah satu organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang terbesar dan juga sudah tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Maluku. Dan di sini juga kami punya ketua ya, LDI Maluku, ada Bapak Jamaluddin Abullah. Selamat sore, assalamualaikum Pak. Terima kasih sudah mau hadir di studio tribunambon.com. Baik, terkait dengan tema yang kita bahas nih ya, generasi profesional religius. Saya mungkin mau ke Pak Kris dulu. Pak Kris, boleh jelasin buat Tribuners tentunya ini, sebenarnya generasi profesional religius itu seperti apa? Ataukah punya konsep tersendiri LDI ini? Jadi prinsip kalau diterjemahkan kata pendeknya, mereka adalah profesional di bidangnya, tapi dalam bingkai religiositas. Apa bingkai religiositas ini? Targetnya adalah satu, alim fakih. Jadi tidak sekedar menguasai ilmu, tapi dia implementasinya juga dia paham sekali. Kemudian berakhlakul karimah, dan kemudian mandiri. Mandirinya inilah yang profesional. Oke. Gitu ya. Itulah yang kita sebut profesional religius tadi. Jadi kalau kita melihat generasi profesional religius, itu sebetulnya adalah dia profesional di bidangnya, tapi dalam bingkai moralitas, bingkai religiositas. Jadi punya karakter Indonesia dan karakter agama yang kuat. Baik, Ibu Sadia, melihat karakteristik terutama anak muda ya, generasi muda yang ada di Provinsi Maluku nih, dari kacamata Ibu membacanya seperti apa? Iya, ini sebenarnya kalau di Provinsi Maluku ya Pak ya, kalau dari aspek histori ya, kita tahu bahwa Maluku ini sejak zaman dahulu menjadi salah satu pusat perdagangan dunia gitu. Jadi seluruh rumpun bangsa-bangsa yang ada di dunia ini itu memang singgahnya ke Maluku. Ada satu daya tarik tersendiri Maluku di mata dunia yang kita semua patut tahu ya, bahwa kita Indonesia bahkan dijajah karena rempah-rempahnya kita. Tetapi bukan saja itu, sejak zaman dahulu kala memang kalau dari satu cerita histori tentang peradaban, ya Maluku menjadi pusat pusat peradaban agama ya.
dari Islam Mhm. ya, dengan Masjid Tua Mhm. ya. Ada satu ini yang masih ada sampai sekarang, Mhm. Masjid Tua yang umurnya Mhm. itu di abad sebelum 1400-an justru ya. Mhm. 1414 yang justru lebih tua dari Masjid Demak gitu. Mhm. Mhm. Artinya dalam satu aspek histori Mhm. ya kita punya cerita bahwa Maluku jadi satu semacam inti ya, Mhm. daya tarik tersendiri. Mhm. Kemudian juga di mana-mana dalam satu peradaban dunia yang selalu jadi pusat dinamika ataupun alur eh, interaksi manusia Mhm. itu salah satunya dari sisi perdagangan gitu. Dan Maluku memang secara strategis Mhm. kita punya eh, kedudukan strategis geografis. Mhm. Dia kedudukan Maluku di mata dunia dan juga di Indonesia, dia ada di dalam satu posisi yang strategis gitu ya. Mhm. Di kalau cerita alki alur laut kepulauan Indonesia, Mhm. ya salah satu pusatnya di Maluku gitu. Artinya interaksi orang Maluku, anak muda Maluku dari dulu kala sampai sekarang kita tahu Mhm. bahwa dinamika kita begitu hidup, karakteristik orang Maluku memang welcome begitu. Ya, mereka bisa menerima siapa saja dari luar. Baik. Itu sebuah ya modal sebenarnya bagi Betul. kita. Baik, ya melihat di Kota Ambon, Provinsi Maluku itu kita punya banyak sekali keragaman begitu, Pak Kris. Apakah dengan slogan generasi profesional religius ini juga bisa diterapkan di daerah kita yang beragam ini? Saya kira bisa. Jadi begini, kita coba lihat latar belakangnya. Kenapa sih LDI SDM yang dibangun? Kita lihat pertama, dari sisi momen Indonesia ini menghadapi bonus demografi. Saya kira kita perlu punya kepentingan untuk menyiapkan itu. Jangan sampai generasi kita menjadi beban demografi. Yang kedua, tahun 2045 nanti Indonesia emas. Indonesia menuju negara maju yang sejahtera. Ini kan sebetulnya sebuah tantangan. Ini adalah tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa menyiapkan generasi yang akan mengeksekusi momen-momen itu. Itu yang penting. Maka SDM menjadi titik paling krusial yang harus kita siapkan. Kalau kita lihat dari momen. Sekarang kalau kita lihat, yang kedua dari teknologi, dunia digital nggak bisa kita abaikan. Betul. Dan tidak mungkin kita tolak. Dan kalau saya melihat kepada kondisi sekarang ini, digitalnya luar biasa, bahkan Indonesia ini internet aktif sekitar 207 juta. Nah, 207 juta, tapi literasinya sampai saat ini rendah sekali. Betul. Baru 12 juta. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dibenarkan. Sementara itu, kita melihat kalau kita sudah ngomong dunia digital, internet, ini kita tidak bisa ngomong Indonesia toh. Karena borderless. Luar negeri pun akan masuk. Bentengnya gimana? Generasi mudanya yang harus kita eksekusi. Ketiga, menjadi latar belakang lagi. Apa sih yang menjadi perebutan di dunia? Perebutan di dunia itu energi, pangan, air, logam, terutama adanya rare earth material. Ya. Ya, itu perebutan dunia. Ya, dan itu semua ada di Indonesia sebetulnya. Indonesia menjadi fokus dalam semua pengelolaan ini. Kalau kita ngomong Rusia, Ukraina sekarang perang, energi sebetulnya Betul. yang diperebutkan. Nah, sekarang untuk mengelola ini siapa? Ya SDM lagi yang harus kita siapkan itu ya. Betul. Jadi mau tidak mau itu harus dilakukan. Apapun agamanya, apapun ketika itu moralitas baiknya itu kita ambil dalam rangka untuk mengeksekusi semua tantangan tadi. Insya Allah Indonesia ke depan 2045 untuk menuju Indonesia Mas bukan isapan jempol. Ya, Kita betul. Ya, untuk mengubah mindset dan perilaku orang ini memang kerja besar, kecuali itu ke bawah dari dirinya sendiri begitu. Ibu Sadia, melihat karakteristik orang Maluku yang kalau dikenal di luar sana bahwa keras begitu, apakah kita bisa lebih legowo untuk menerima materi atau masukan seperti generasi profesional religius tadi? Iya, sebenarnya sih ini satu tantangan tersendiri ya bagi kita. Artinya kalau yang dari saya paparkan tadi bahwa sebenarnya kita punya satu akar budaya, kemudian juga akar sejarah yang kuat, bahwa
secara histori memang kita sudah miliki gitu ya, menjadi modal bahwa kita adalah daerah yang penuh dengan karakteristik dan beragam nilai-nilai religiusnya gitu. Nah, ini di dalam satu cerita sejarah yang namanya profesionalitas itu kan memang dia akan menjadi satu ini yang relevan sebenarnya dengan nilai-nilai religius gitu ya. Jika kemudian di dalam diri kita itu sudah tertanam sebenarnya nilai-nilai religius itu, jika kita ambil benang merahnya, sebenarnya ini tema yang pas begitu ya, yang diangkat oleh kawan-kawan dari LDII begitu. Artinya kalau merujuk kepada Al-Quran misalnya kita ambil di firman Allah, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini sebenarnya satu substansi sebenarnya yang memang harus kita ambil sebagai ruh begitu. Bahwa kita sebenarnya sudah punya banyak sekali saya selalu sebutkan itu sebagai bonus begitu. Bonus yang telah dianugerahkan oleh Allah Tuhan begitu kepada kita gitu. Kita lahir sudah punya segalanya begitu. Tanah tersedia, pohon, biji semuanya tersedia, laut ada, di dalam kandungannya juga kaya begitu. Nah, tinggal bagaimana karakter orang yang akan merubahnya menjadi nilai tambah. Nah, orang itu adalah berkarakter tadi profesional, religius gitu ya. Jadi dua kata yang pas gitu, yang relevan dengan isu kita sebenarnya sekarang ini gitu ya, bahwa dengan semua yang ada ini, satu modal yang perlu kita tanamkan yang selalu saya sebutkan kepada anak-anak muda, salah satu sifat yang harus kita miliki yang itu akan sangat melekat dan mungkin mahal ya dalam tanda kutip, yaitu iman gitu. Ya. Orang kalau punya iman gitu, dia akan tadi profesional, bertanggung jawab, punya integritas gitu ya, dan juga dia tadi gitu, dia akan tahu bahwa buat apa dia sesungguhnya tadi hidup di dunia ini gitu. Baik, Pak Kris, mungkin bisa lebih mencerahkan terkait dengan penguatan iman para generasi muda khususnya yang ada di Provinsi Maluku ini. Jadi begini ya, kalau kita melihat sejarah bangsa ini, sebetulnya bangsa kita ini sangat toleran, sangat menerima. Tadi Ibu Sadia juga sudah menyampaikan masalah ini. Ini terbukti di Indonesia ini sejak awal dulu tidak ada konflik agama, tapi banyak agama yang masuk di Indonesia. Ini menunjukkan kok toleran. Betul. Gitu ya. Maka sebetulnya ketika kita memasukkan nilai-nilai kebaikan, karakter itu kita masukkan, insya Allah itu tidak akan susah gitu. Ya. Dan betul-betul kita cerahkan bahwa ini adalah untuk kepentingan, nanti Andalah yang seharusnya mengeksekusi ini. Ya. Gitu. Mau tidak mau ini tantangan semua sebetulnya. Saya terinspirasi dengan ada seorang ulama Aceh namanya Walid Marhaban. Beliau itu sempat diminta izin oleh stakeholder untuk mengelola Gunung Luiser di Aceh. Itu banyak emas kandungannya. Dia mengatakan jangan sekarang. Kenapa? Ketika dia ditanya, kenapa kok jangan sekarang? Pinterkan dulu itu SDM-nya. Betul. Supaya kekayaan ini tidak keluar. Ya. Tapi kepada bangsa sendiri, kepada rakyat. Kalau itu terjadi, inilah yang diharapkan. Nah, sekarang kita memberikan pencerahan kepada generasi kita bahwa salah satu di antara karakter apapun itu agamanya, karena kami Islam tentu kaitannya dengan Islam. Iman itu merupakan satu bagian penting di dalam kita mampu melaksanakan karakter-karakter tadi. Tapi tentu dengan dasar iman inilah kemudian kita mau belajar sehingga menjadi alim. Dan kemudian dengan iman itulah, keyakinan iman itulah, maka kita mau mengimplementasikan nilai-nilai alim apa yang disampaikan, jujur, amanah, ya, mujahidul mujid itu hemat tapi kerja keras tapi hemat gitu. Betul.
Ya, Ya. itu secara individual, secara sosial Mhm. kita bisa tetap rukun dengan sesama, Mhm. kita tetap bisa kompak dan bisa kerjasama yang baik. Mhm. Itu nilai-nilai yang harus ditanamkan merupakan implementasi dari alim tadi. Ya. Nah, ini termasuk akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Ya. Ini juga akan menjadikan sebetulnya semua semakin bisa menerima dengan kondisi SDM itu. Ya. Dan tentu kita bantu dengan profesionalnya, kemandiriannya. Saya yakin sebetulnya bisa. Kalau dua itu sudah bisa dikawinkan, saya rasa pimpinan yang sebenarnya dirindukan oleh Iya. semua orang itu Iya. pasti akan terwujud begitu, Ibu. Kita tidak bisa merubah sistem yang sekarang. Ya. Ya kita siapkan dong orang-orangnya ini tidak seperti Ya. apa yang kita nilai jelek. Mhm. Kita siapkan SDM-nya mulai sekarang. Betul. Baik, ya Pak Kris, di beberapa kesempatan Anda sering menyebutkan bahwa kehadiran LDII ini juga untuk membantu kerja-kerja pemerintah seperti Ya, itu. ya, Nah, ya. bagian manakah yang sinkron atau bersinergi dengan program pemerintah misalnya dan di Provinsi Maluku secara khususnya? Oke, jadi begini, program kita yang dicanangkan di dalam Rakernas tahun 2018 itu adalah sebetulnya kita bingkai dalam 8 program prioritas. Yang 4 itu pembangunan SDM. 4 dari 8 pembangunan SDM, yaitu kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Kesehatan sekaligus ini membantu program pemerintah untuk menciptakan, karena kualitas yang dinamanya kualitas SDM kan juga harus sehat. Ya, Ya. betul. Kebangsaan kita letakkan pertama. Kenapa? Saya meyakinkan kepada teman-teman anak-anak muda bahwa kita ini lahir di Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Insya Allah kita mati di Indonesia. Kita berkepentingan dengan Indonesia yang kita tempatin ini. Termasuk anak cucu kita berkepentingan untuk itu. Maka kebangsaan ini bukan berarti kemudian kita mengabaikan agama. Tapi kita harus sadar, paham, given yang diberikan Tuhan kepada kita, memberikan Allah pada kita. Kita ini orang yang beragama Islam yang hidupnya di Indonesia. Ya. Gitu. Maka nilai-nilai agama ini tidak boleh berbenturan dengan sesuatu yang kira-kira sudah menjadi apa yang ada di Indonesia. Maka nilai-nilai agama yang kita tanamkan itu. Kemudian pendidikan. Di bidang pendidikan ini kami membangun, dalam rangka membantu itu kami membangun ada 2 hal prioritas kita. Apa itu, Pak? Kami menemukan bahwa sebetulnya ada kekosongan di stakeholdernya. Rata-rata lembaga pendidikan mendidik karakter itu langsung pada peserta didik. Ya. Gurunya kurang. Bagaimana guru bisa mendidik karakter kalau Iya. dia Tidak menjadi dia sendiri tidak terbekal Betul. itu. Kemudian ya yayasannya, terus kepala sekolahnya, bahkan sampai dengan satpamnya, orang tuanya itu perlu pendidikan karakter juga gitu. Mulai parenting skill dan macam-macam, mengenali diri sendiri. Kami menemukan kekosongan itu. Maka kami menyiapkan 2, yaitu 1, kami membangun namanya platform aplikasi, platform digital tentang namanya Pondok Karakter. Di sini sebagai wahana diskusi para stakeholder Ya. untuk jadi misalkan ada kasus di Ambon, kita diskusi di situ. Oh, dari para ahli ada yang menuntun di situ untuk menemukan solusinya. Itu bisa di googling sebetulnya. Iya. Pondok Karakter itu ada kita. Di Maluku sendiri udah jalan, Pak? Itu di pusat memang, Di platformnya pusat ya? di pusat, kita siapkan di pusat. Oh, oke. Tapi diskusinya dari mana-mana. Dari mana-mana. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, kita mengadakan sekolah pamong. Sekolah khusus memang untuk pamong, bukan untuk peserta didik. Ya. Karena dia nanti supaya di sana bisa melakukan pendidikan karakter yang benar pada peserta didik. Berarti memang penguatannya dari akar begitu. Dari ya? akar, betul. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, elemen terkecil dalam membangun SDM ini ya rumah tangga. Gitu. Maka orang tua kita libatkan di sini. Oke. Ya. Terus kemudian kesehatan. Mereka juga harus sehat. Gitu ya, menggunakan produk-produk lokal yang sebetulnya banyak bisa kita gunakan. Bahkan rumah-rumah tangga itu kita dorong untuk menanam tanaman-tanaman herba. Itu SDM. Kemudian teknologi digital. Ini yang kelima. Ini tidak bisa kita hindari. Karena tidak bisa kita hindari, Ya. mereka kita latih untuk memahami literasi tentang teknologi digital. Ini nggak mungkin kita lawan loh. Maka ayo kamu belajar ini. Kita arahkan yang mengarah kepada sesuatu yang produktif. Kemarin saya baca, ternyata di dunia ini dengan teknologi digital ini baru 20% yang memanfaatkan untuk kepentingan produktif.
Ya. 90 sekian persen itu hanya sekedar untuk hahihu. Ini kan untuk kita bangsa Indonesia kan rawan ini. Padahal Iya. ini dari luar negeri masuk semua gitu. Betul. Nah, maka inilah yang kita literasi ini. Kemarin hari Selasa malam saya kerjasama dengan Pak Kementerian Kominfo ya untuk kita melakukan Indonesia Cakap Digital. Pesertanya ada sekitar 60.000 online seluruh Indonesia. Kemarin saya melakukan itu, saya sebagai salah satu narasumber dan ada kerjasama Undip Profesor Singgih macam-macam kita bicara itu. Itu dalam rangka teknologi digitalnya juga harus kita kuasai supaya kita nanti menguasai yang namanya profesional tadi, kita juga menguasai. Wong itu nggak mungkin kita tinggalkan. Iya. Ya. Kemudian yang ke-6 adalah ekonomi syariah. Ini sudah merupakan setelah SDM jadi eksekusinya. Kami dalam hal ini kerjasama dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Salah satu target kami juga sudah mempunyai ya kecil-kecil seperti Lazada lah kita punya. Gitu. E-commerce, Iya. marketplace sebetulnya. Lebih kepada marketplace. Hanya ini financingnya, keuangannya masih belum kita eksekusi di situ. Orang bisa promo siapapun, namanya pikup.co.id. Semua bisa masuk situ, kemudian setelah ada transaksi langsung kepada yang bersangkutan. Kita menyiapkan itu, dan ini yang hasilnya kerjasama dengan Gapura Digital tadi. Oke. Ya itu, dan kami ada berbasis masjid juga mendirikan namanya usaha bersama. Itu yang sifatnya luring, tidak digital. Jadi, terus kami membangun BMT, membangun BPRS, membangun usaha bersama ini. Inilah yang kita tawarkan kepada BSI. Kalau Anda turun, kalahlah kita semua, ekonomi kecil matilah. Iya. Apa kabar UMKM? Iya. Iya. Maka tolong channeling, ini manfaatkan. Anda Iya. nggak perlu rekrut orang untuk pemasaran. Gitu. Iya. Ini lakukan. Terus kemudian di bawah sendiri yang kita bangun bukan competition, partnership. Partnership. Iya, partnership, Iya. bukan competition. Luar biasa. Maka paradigma kita dalam hal ini adalah bersanding, bukan bertanding, apalagi bersaing. Luar biasa. Ya. Sehingga kita ini bersanding supaya yang kecil-kecil ini bisa hidup. Ketika dia kita kelola, tentu dengan campur tangan pemerintah, ini bisa maju bareng untuk bisa berkompetisi di dunia yang sudah global ini. Ya. Ya, ini Ini kalau saya cerita panjang ini Iya. ini. Tadi disebutkan kurang lebih ada 6 ya. Nggih, 7, 8-nya. 7, 8. Delapannya Empatnya itu untuk SDM ya Pak. nggih, 8-nya itu ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Yang ke-9 energi baru terbaru. Oke. Yang ke-8 energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan. Nggih. Baik. Saya rasa program yang inovasikan oleh LDII ini sangat luar biasa begitu ya, karena memang penguatannya yang seperti yang tadi sudah dijelaskan benar-benar dari akar begitu. Nah, Bu Sadia, kalau mau melihat potensi alam di Provinsi Maluku ini, apakah memang ada yang kawin begitu dengan program-program yang dicanangkan oleh LDII? Iya, hampir semuanya gitu ya. Masuk. Iya, ini sebenarnya kawasan kita di Indonesia Timur, negara-negara di daerah-daerah yang sebenarnya saya bilang itu tuh masih perawan ya Pak. Dia sumber daya alamnya begitu melimpah ruah, iya, melimpah ruah, tidak sebanding dengan sumber daya manusianya gitu ya. Jadi harus diakui itu, Ibu. Iya, harus diakui itu. Dari sisi jumlah, ya kita punya luas Maluku yang 5 kali Pulau Jawa, Pak. Maluku ini dengan lautnya, ya. Tetapi penduduknya baru 1,8 juta jiwa. Jauh ya. 1 berbanding 27. Iya. Jadi tiap 27 km itu ditempati oleh satu orang. Artinya sebenarnya dari sisi jumlah, tetapi yang kalau tadi bicara tentang profesionalitas itu memang sisinya yang kita bicara adalah aspek kualitatifnya begitu ya. Di mana-mana Jepang misalnya kita ambil contoh, negara yang punya sumber daya manusia yang luar biasa begitu, meskipun sumber daya alamnya juga tidak terlalu besar. Ini juga begitu ya.
dia pernah jatuh dalam Perang Dunia Kedua tetapi mudah bangkit gitu karena ketangguhan dan ketahanan sumber daya manusianya gitu. Artinya profesionalitas ini benar-benar dimajukan begitu. Hampir semua siapapun tetap menulis bahwa mengakui bahwa jika satu negara itu mau maju, maka perhatikanlah atau majukanlah sumber daya manusianya gitu. Apa di situ salah satu hal yang tadi gitu, pendidikannya, kesehatannya, pendapatannya gitu. Artinya indeks pembangunan manusianya ini memang menjadi variabel-variabel penting gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita bicara dengan potensi kita yang ada, Maluku misalnya, laut saja, kalau bicara sektor kelautan ya, kemaritiman lah dalam satu tema besar LDI juga besok gitu ya, itu untuk mengoptimalkan potensi laut kita saja gitu, itu sebenarnya sudah bisa menjawab persoalan bangsa ini gitu, Indonesia ini gitu. Kenapa? Karena kita punya potensi pesisir pulau-pulau yang begitu amat kaya tetapi belum tergarap gitu ya. Negara dengan jumlah pulau terbesar gitu ya, 17.405 pulau, 13.500-nya diakui oleh PBB gitu. Artinya dengan jumlah pulau yang begitu besar, punya kekayaan alam yang melimpah ruah. Kemarin di paparan Menteri Perikanan menyampaikan bahwa untuk Maluku saja sektor tangkap, ini bicara sektor tangkap ya, sektor Pak. tangkap. Sektor tangkapnya itu 37% kontribusi di sektor tangkap itu dari Maluku, Pak. Jadi 12 juta ton ikan per tahun, itu Maluku itu 4,6 juta ton per tahun. Itu hanya 2 wilayah pengelolaan perikanan. Di Kepulauan Aru, Kepulauan Seram begitu. Belum Kepulauan Banda gitu. Untuk sektor budidaya kita belum tergarap, masih di bawah 7%. Artinya apa? Sebenarnya potensi kita amat sangat besar begitu ya. Amat sangat besar. Belum lagi yang saya sebutkan tadi, Maluku sebagai alur laut kepulauan Indonesia yang 40% seluruh alur-alur kapal itu tuh akan melewati Laut Maluku, akan melewati depan wajah ininya Maluku gitu, depan terasnya Maluku begitu di lautnya gitu. Tolnya para nelayan. Tol. Jadi kalau bicara tol laut, maka harusnya Maluku tuh jadi simpul utama gitu. Betul. Dia harus jadi poros gitu. Dia tidak menjadi penyangga gitu. Makanya ketika bicara bagaimana agar bisa membangun, mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dari sektor sumber daya alamnya, kita amat sangat kaya begitu ya. Tinggal bagaimana itu tadi, profesionalitas, kreativitas, inovasi. Ya kalau 3 kata yang selalu dipakai oleh pemerintah kan, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi gitu. Artinya 3 kata ini jika kemudian kita kawinkan, kita optimalkan, sebenarnya Maluku akan menjadi provinsi yang paling maju sebenarnya begitu. Baik. Ya, kita tahu bahwa memang di Provinsi Maluku kaya dengan hasil-hasil laut ya, itu salah satu yang memang patut kita banggakan, bahkan menjadi penyumbang untuk negara dalam jika dibandingkan dengan provinsi lain juga kita nggak kalah seperti itu. Nah, namun lagi-lagi nih Bu, ini yang menjadi isu sampai hari ini dan bahkan LDI pun mengangkatnya begitu dan turut mengawal begitu ya Pak. Nanti akan saya ke Pak Kris juga untuk menanyakan hal itu. Namun masih ke Ibu Sadia dulu nih, terkait dengan potensi itu, apakah memang penting sekali ya? Mimpi ini juga bisa disebutkan sebagai mimpi sebagian besar masyarakat Maluku untuk adanya LIN di Provinsi Maluku untuk mengawal potensi-potensi alam yang tadi bisa disebutkan itu. Iya, sebenarnya LIN itu tuh sebenarnya adalah sebuah fakta begitu ya, pengakuan terhadap Maluku sebagai lumbungnya ikan di nasional gitu, dengan tadi dari sisi data tadi gitu. Nah, hanya saja yang kita harapkan adalah dia menjadi satu kebijakan yang terintegrasi gitu, dari hulunya
sampai ke hilirnya begitu. Kalau di hulu kita memang kaya, nah bagaimana dengan hilirnya gitu? Yang akan kita dorong adalah terbangun satu konektivitas integrasi antara integrasi dan sinergi antara hulu dan hilir. Nah, sekarang kita punya kekayaan yang begitu banyak. 37% ya kalau hitung dengan 4,6 juta ikan per tahun. Tetapi apakah ditangkap di sini, dibongkar di sini, diolah di sini, industrinya di Maluku? No. Ya. Gitu. Itu masalah. Itu masalahnya gitu. Itu persoalannya, Persoalannya ya, Bu, ya. gitu. UMKM-nya tidak ada di sini. Ya. Tak satupun industri perikanan ada di Maluku gitu. Mereka keluar gitu. Mereka ke Bitung, mereka ke Muara Angke, mereka ke Tegal gitu. Jadi Maluku hanya menjadi satu daerah penangkapan saja, fishing ground saja gitu. Dia tidak menjadi satu industri perikanan. Baik. Gitu. Nah, akhirnya tidak menjadi primover. Ya. Dia tidak menjadi penggerak utama sektor ekonomi gitu. Jadi kita tahu memang kaya, tapi sepanjang mata memandang kita hanya bilang kaya gitu Iya. loh. Betul, Ibu. Tapi kekayaannya menguap. Ya. Cium Dia gitu cium, doang kan, dia Ibu, ya. hilang. Nah, makanya perjuangan kita untuk ditetapkan menjadi satu kebijakan dari hulu sampai di hilirnya. Baik. Artinya dibangun satu goal utama adalah sebagaimana janji Presiden dengan program unggulan Presiden poros maritim kan akan dibangun 24 pelabuhan. Ya, salah satunya di Maluku yang namanya Ambon Newport gitu ya. Baik. Nah, harus kita kawal gitu Ambon Newport ini agar dia menjadi pelabuhan yang tadi terintegrasi tadi gitu ya. Baik. Ya, janji Presiden yang disebutkan tadi itu juga, dan saya tadi sempat bilang bahwa itu menjadi bagian daripada mimpi masyarakat Provinsi Maluku. Namun dari tahun ke tahun seperti ditiup angin begitu. Bahkan baru-baru ini juga sempat viral Bu Sadia ketika menyampaikan aspirasi itu di ruang paripurna ya Ibu ya. Iya, ketika dan Pak Menteri sampaikan negara tidak punya duit. Betul. Nah, salah satu yang disebutkan Nggak oleh ada pemerintah anggaran bahwa tidak ada anggaran begitu, karena yang dibangun, yang sedang diupayakan untuk pembangunan di potensi kelautan adalah bukan cuma di Provinsi Maluku, tapi ada juga di daerah-daerah lain. Dari kacamata Ibu sendiri melihat apakah memang anggaran itu menjadi satu-satunya kendala hingga saat ini Linda ataupun Ambon Newport tidak terimplementasi di Maluku? Ya sebenarnya goodwill gitu ya. Dan political will gitu. Artinya sebenarnya Presiden sendiri sudah sampaikan, itu berarti sudah ada political will gitu. Sudah mengakui bahwa Maluku lumbung ikan. Sudah juga menyampaikan bahwa akan dibangun pelabuhan. Nah, tinggal goodwill-nya. Bagaimana agar dia bisa terimplementasikan gitu. Nah, ketika misalnya kita kawal di pembahasan anggaran menyampaikan bahwa kok kami tidak melihat adanya nomenklatur untuk pembangunan Ambon Newport atau satu nomenklatur di situ Maluku sebagai LIN gitu, MLIN gitu ya. Nah, kata Pak Menteri ini pelabuhan-pelabuhan yang akan dibangun ini itu kerjasama dengan pihak swasta gitu, karena negara tidak punya duit gitu loh. Itu saya secara spontan ya sebagai orang yang mengawal dan orang yang punya impian besar gitu ya. Karena emang sejak dulu cita-cita saya itu adalah ingin dengan latar belakang pendidikan seorang sarjana perkapalan ya. Ya, Pak Frans. Jadi seorang sarjana perkapalan, kenapa saya melihat bahwa jika kita Maluku ini nih mau maju harus berdaya dari laut gitu ya. Masalah satu armada yang memang harus kita miliki adalah bagaimana Maluku punya kapal-kapal besar, armada besar, punya galangan-galangan besar, punya alat tangkap dalam ini yang besar modern gitu. Dia bisa bisa dijadikan sebagai salah satu moda untuk selain transportasi, tetapi juga bagaimana tadi gitu kita bisa berdaya, bisa maju, sebagaimana yang disampaikan oleh sang proklamator Pak Bung Karno mengatakan bahwa jika Anda ingin maju maka harus berdaya dari laut gitu. Dan sebenarnya kita semua mengakui kok bahwa Indonesia adalah negara maritim gitu. Bahkan kita berjuang untuk sebuah pengakuan negara kepulauan atau negara maritim ini gitu. Tetapi kemudian kita ketika misalnya mau
berusaha untuk bisa mengimplementasikan begitu, itu seperti terkerangkeng gitu. Kenapa? Karena saya melihatnya kita berada di bawah satu agenda besar, bukan satu ini yang berdaulat begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan, mengapa sih hampir semua kapal-kapal yang beroperasi di sini adalah kapal-kapal asing gitu, kapal Taiwan, kapal Jepang gitu, kapal Cina gitu, yang mereka datang ke sini otomatis tadi yang saya sebutkan tadi, data 12,8 juta 12 juta per tahun, kalau kita rupiahkan 124,8 triliun per tahun, Pak. Tetapi yang didapatkan oleh negara berapa tahu? Hanya 600 miliar, Pak. Dari 124,8 triliun itu Indonesia hanya dapat 600 miliar. Sisanya itu yang dapat siapa? Mereka-mereka yang ada di Ini pentingnya SDM. Iya, nah Betul ini sekali. pentingnya Baik, saya SDM. mau ke Pak Kris nih Bu Sadia. Kenapa LDI berpikir bahwa memang Lean ini harus dikawal seperti itu? Iya. Jadi ya namanya Maluku ini potensinya memang di kelautan. Saya tadi baru dengar ternyata Bu Sadia perkapalannya. Iya betul. Saya juga perkapalan Ibu. Oh, Makanya sama ya. jadi memang ya apapun yang terjadi harus dikawal, tapi kita juga harus rasional ya. Ketika itu dikawal, itu dilakukan. Tapi kita tidak menyiapkan SDM, siapa yang nanti ya? Kayak tadi kapal asing juga tetap. Nah, ini salah satu saran. Memang ini sudah nalurinya manusia ya. Manusia itu pengen hasil cepat. Nggak mau nunggu jangka panjang hasil gitu, nggak mau. Biasanya pengen hasil cepat. Maka segala sesuatunya harus dibarengi dengan sesuatu yang jangka pendek juga menghasilkan. Sehingga ada sifatnya sustainability. Jadi dia bisa berkepanjangan karena sekarang dia bisa survive juga. Ya, untuk bisa menikmati apa yang dikerjakan. Dan nanti goalnya, hasil besarnya memang tidak jangka pendek, tetap jangka panjang. Dan inilah dalam membangun SDM yang dilakukan LDI dengan mengkombinasikan 8 sektor tadi. Contoh misalkan, saya di Lamongan itu ada tambak udang faname. Tapi kita menggunakan energinya energi baru terbarukan, solar. Energinya energi baru terbarukan untuk kepentingan itu. Nah, sehingga dia ada ungkitan energi, kemudian dia ada hasil. Ya, terus kemudian di Bangka Belitung, jangka panjangnya kita menanam pohon yang memang itu produktif untuk sekian tahun. Tapi jangka pendeknya kita beri tanaman selak yang bisa dalam 3 bulanan dipanen. Oke. Ya, jadi dia tetap hidup gitu. Terus kemudian kita juga sentuhan teknologi di Garut. Kita punya pertanian, kita sentuh dengan artificial intelligence tentang teknologi digital ini. Sehingga kapan melakukan pemupukan, kapan pengairan, kapan penyelaian, kapan itu semuanya dalam jadwal yang sudah terkomputerized. Ya. Sehingga mereka merasa punya hasil, punya manfaat. Ini yang mendorong mereka akan terus bekerja untuk itu, untuk kepentingan itu. Nah, inilah yang memang kita tidak bisa. Ya, tadi potensi besar ketika SDM-nya nggak siap, ya betul. Mungkin salah satu di antaranya, ini perlu gemar melaut ini termasuk salah satu menggarap potensi laut perlu dikampanyekan juga di Ambon. Ya, baik. Bu Sadia, untuk mengimplementasikan atau mewujudkan impian tadi begitu ya, apa yang perlu disiapkan kami? Masyarakat Maluku selain daripada penguatan SDM yang mungkin akan diupayakan oleh LDI. Iya, sebuah kultur kali ya. Kultur tadi budaya kemaritiman gitu. Artinya budaya kemaritiman ini tidak bicara hanya dari sisi ikannya saja atau dari perikanannya saja, tetapi sebuah konsep yang memang harus diatur menjadi satu visi daerah. Gitu. Pemerintah dalam hari ini kepala daerah, mau kabupaten atau provinsi, dia harus menjadikan ini sebagai visinya. Sehingga jika ini bisa jadi satu visinya, otomatis
implementasinya itu tuh dia akan tersalurkan gitu. Dia akan tidak parsial tetapi dia akan holistik. Jadi tadi pendidikannya itu tuh adalah pendidikan berbasis laut. Kesehatannya itu tuh adalah bagaimana membangun Berbasis kesehatan berbasis laut Oke. di pulau-pulau. UMKM-nya itu tuh adalah berbasis laut, berbasis bagaimana pengelolaan sumber-sumber potensi alam kita menjadi keterampilan yang diajarkan adalah mengolah bahan dasar ikannya menjadi barang ekspor gitu. Kemudian juga perdagangannya juga adalah mengatur tentang perdagangan yang itu mau kemasannya mau apanya semuanya itu harus bernilai ekspor, tetapi basiknya itu adalah dari laut gitu. Artinya jika kemudian dia sudah menjadi satu visi besar, otomatis kan mau misi, mau roadmap, apa segala macam itu fokus gitu. Selama ini kan kita nggak fokus. Betul. Ya. Ya. Kita bicara mengakui bahwa kita daerah maritim, Maluku daerah maritim, tapi coba gitu. Mana kalau bicara tentang pendidikannya berapa sih? Atau misalnya di kampus mana sih kampus yang memang benar-benar mengajarkan konsep maritim itu? Sekolah-sekolah mana sih dari mulai anak TK, SD, SMP, SMA ketika diajarkan di kurikulum tambahannya itu adalah kurikulum berbasis laut, belum ada satu grand design itu, roadmap di pendidikannya itu tuh juga belum terbaca gitu. Kita juga belum punya satu misalnya kapal rumah sakit ini di atas terapung gitu ya, rumah sakit terapung ataupun kapal yang bisa ketika misalnya nelayan-nelayan sakit, mereka punya akses untuk periksa kesehatan gitu. Artinya nilai tukar nelayan kita dia harusnya lebih unggul di antara seluruh provinsi di Indonesia ini gitu loh. Ketika misalnya kita bicara tentang mana sih daerah yang punya ciri kepulauan atau ciri maritim, indikatornya yang bisa kita ukur harusnya Maluku. Gitu kan ya Pak? Sebelum daerah lain. Misalnya pemerintah menargetkan nilai tukar nelayan NTN itu tuh 107 atau 110. Coba buka data. Apakah Maluku itu sudah mencapai itu? Ternyata NTN tertinggi bukan di Maluku kok. Kalau kita mau jujur gitulah, gitu. Artinya apa? Kalau misalnya kita bedah nelayan-nelayan kita yang ada di Maluku sendiri berbasiskan tadi SDM, banyak nelayan-nelayan kita yang lulusan SD, lulusan SMP, jarang ada nelayan yang profesional, yang dia itu lulusan misalnya S1 perkapalan ataupun lulusan ini. Makanya saya waktu rapat dengan kementerian ketika ada isu untuk membubarkan membubarkan SUPM, saya keras menentang. Saya wakil dari Maluku minta SUPM jangan dibubarkan gitu. Harusnya sekolah-sekolah vokasi diperbanyak di daerah-daerah yang berkarakteristik kepulauan gitu. Iya, profesional tadi gitu. Artinya ini kan instrumen gitu. Kita mau bicara output dari sebuah proses. Instrumen ini kalau tidak punya sekolah, tidak punya medianya, kita tidak akan bisa melahirkan sebuah pribadi atau SDM unggul gitu. Bagaimana mau belajar? Bagaimana mau tingkatkan keterampilan kalau tidak punya sarana prasarana itu gitu. Maka ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Mau gitu. saya tanyakan apa yang perlu pemerintah lakukan untuk salah satunya memenuhi kuota PTN PNT yang tadi saya sebutkan. Nilai tukar nelayan. Iya gitu. Artinya kan yang punya visi sebenarnya kan pemerintah gitu. Masyarakat kan sebagai objek, mereka juga bisa sebagai subjek gitu. Kapan dia itu berada pada posisi subjek, kita kemudian mereka dijadikan sebagai pelaku utama gitu. Kapan mereka itu disebut sebagai objek, jika kemudian mereka itu dipandang sebagai orang sekunder gitu. Nah yang kami harapkan Maluku harus masyarakatnya ini harus menjadi subjek gitu. Mereka jangan jadi objek, artinya harus jadi pelaku-pelaku utama gitu. Jadi ke orang lain yang akan datang ke sini yang ngurus laut harusnya orang Maluku dong kalau bicara LIN gitu ya. Masa harus sudah orang siapkah luar kita? lagi yang harus kelola? Sekarang pertanyaannya sudah siapkah kita gitu Betul. dalam sebuah konsep jangka panjang gitu. Nah,
konsep jangka panjang ini kan harus didesain gitu loh. Iya. Dia tidak, dia direncanakan. Dia tidak akan bisa bim salah bim lah begitu Iya. ya, muncul dengan sendirinya. Iya. Nanti Tunggu- kita kaget-kaget Kaget-kaget. Lin udah Ya. ada kita kaget mau Ya, ngapain gitu ya kan. gitu loh. Mhm. Orang dari luar datang dengan segala keterampilannya. Iya. Kita cuman Kita tidak taunya siap dan jadi iya, penonton dari luar begitu. betul, jadi objek gitu Iya. kan. Oke, gitu. Pak Kris, upaya apa yang nantinya akan dilakukan LDII khususnya Provinsi Maluku untuk tetap bersinergi dengan pemerintah dalam upaya mengawal LIN ini dan Ya. juga Ambon Newport? Ya, kita hanya salah satu di antara potensi lembaga yang tidak mungkin bisa menuntaskan semuanya. Tapi paling tidak kami berharap bahwa momen itu tetap hidup, Hmm. semangat itu tetap ada, Mhm. gitu. Kadang-kadang kalau saya orang perkapalan, pernah kemudian kita bicara tentang tol laut, misalnya. Kita tahu tol laut tidak sesederhana itu, Mhm. tidak mungkin dalam waktu pendek bisa dilakukan. Tapi yang kita pengen adalah kita memaintain semangat itu tetap ada, Mhm. gitu. Karena LDA-nya bagian potensi kecil di sebuah provinsi Maluku ini, Mhm. maka yang kita lakukan adalah kalau dalam bahasa hadisnya ya Mhm. khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang memberi manfaat pada manusia lain. Ya. Maka kami menjaga momentum. Yang kedua, kalau saya selalu menekankan kepada teman-teman itu adalah lakukanlah karya sekecil apapun Mhm. yang mempunyai nilai kontribusi positif Mhm. pada masyarakat, Mhm. bangsa dan negara, Ya. dan itu dikomunikasikan. Itu akan menjadi khairnas anfa'uhum linnas. Itu. Jadi memaintain momen itu penting. Jangan sampai momen hilang. Maka saya bersyukur ada Bu Sadia ini, saya Ya. sama-sama orang lautan loh. Ya. Baru Orang- kaget tadi ya. Orang Iya. orang berbicara untuk memaintain semangat laut ini sendiri, ini sudah suatu Iya. upaya. Karena supaya ini nggak hilang. Iya. Kalau ini tidak terus dimaintain oleh beliau, Mhm. mungkin malah ditinggalkan sebentar lagi. Maluku sudah nggak tampak lagi sebagai sebuah potensi kelautan yang tinggi gitu. Iya. Nah, kita tidak muluk, tapi kami mencoba menyiapkan, Maluku berbuatlah untuk Maluku. Hmm. Itu. Maluku berbuatlah untuk Maluku. Untuk Maluku. Baik, luar biasa sekali ya. Tribuners, ini obrolan kita semakin panjang begitu ya, dan saya bisa melihat visi dan misi dan upaya dari wakil rakyat kita juga di Senayan untuk menyuarakan apa yang menjadi impian, dan ini mendapat dukungan begitu ya dari LDII dalam hal untuk mengawal mimpi-mimpi orang Maluku, terutama di bagian kelautan dengan memperkuat SDM, penguatan dari akar begitu, biar kita lebih siap lagi menyambut impian tadi. Ya, Tribuners, apakah kalian sudah bergabung di kolom komentar? Tapi kebanyakan ini ada, saya baca di sini ada yang nggak nyambung ini dengan tema yang kita bahas. Nah, oke, kita mau bersapa dulu Ibu sama Tribuners yang sudah gabung di kolom komentar kita ini. Ada halo Vian Tahapari Elso Kota, terima kasih untuk komentarnya, tapi ini ditanyain tentang P3K. Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya ya. Ya, oke. Tribuners, thank you so much buat kalian juga yang sudah bergabung, Ibu dan juga Pak Kris. Melihat Ibu Sadia sendiri ya sudah tahu lah pasti tentang impian, bahkan itu sudah menjadi salah satu perjuangan juga begitu ya, dan pengawalan juga dari LDII ini saya juga baru tercerahkan begitu ya, ternyata ada mau dibuatkan sepak terjang yang tentunya dukungan itu juga akan disambut oleh masyarakat di Provinsi Maluku. Nggak terasa pembicaraan kita udah di 1 jam ya Andri ya? Iya. Mungkin saya akan minta closing statement-nya aja terkait dengan tema yang kita bahas hari ini dari Pak Kris dulu, silahkan. Terima kasih. Saya menyerukan seluruhnya, marilah kita berbuatlah. Jadi jangan hanya wacana dalam hasil diskusi aja gitu. Makanya tadi saya penekan saya di mana-mana, khairunas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang manfaat. Ya. Karena kalau tidak kita mulai, kita tidak akan pernah melangkah. Maka mulailah langkah impian kita dengan melangkah. Ya. Kalau melangkah itu salah, itulah evaluasi. Gitu. Dan kita lingkungan juga jangan mematikan, melangkah, ada evaluasi, kemudian menjadi lebih baik. Itulah yang saya sebut sebagai khairunas
anfa'um linnas. Berbuatlah sesuatu yang berkontribusi untuk masyarakat, ya, kalau bisa ya bangsa negara. Iya. Nah, kemudian kita komunikasikan dengan baik. Insya Allah itu dengan dibantu Tribun News untuk masalah publikasinya, insya Allah Maluku jadilah. Kami juga ikut turut kawal, Pak. Baik, silakan Ibu Sadia. Iya, saya teringat satu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah. Ya. Artinya sesungguhnya Allah menyampaikan bahwa engkau tidak akan bisa merubah nasibmu kalau engkau tidak merubahnya dari dirimu sendiri, begitu. Ya, Artinya dikembalikan lagi kepada kita ya, yang ada di Maluku sendiri. Untuk harus mau berubah. Ini kalau bicara tentang perubahan, ini sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dibendung gitu. Orang yang tidak mau berubah, maka dia akan tertinggal dengan perubahan itu sendiri. Gitu. Maka perubahan itu satu keniscayaan. Mari kalau kita mau maju, berbuatlah gitu. Bekerjalah, berikan kontribusi terbaikmu siapapun. Saya jadi teringat inspirasi tokoh proklamator Muhammad Hatta menyampaikan bahwa dua hal yang harus dimiliki oleh para pemuda adalah bersatu dan peduli gitu. Jika kalian tidak bersatu dan jika kalian tidak peduli, maka Indonesia hanyalah peta di atas atlas. Artinya apa? Ini tantangan bagi kita semuanya. Kita bersatu, mari kita bersatu dan mari kita peduli gitu. Orang yang tidak peduli, maka tadi kembali kepada hadis tadi, maka dia tidak bermanfaat kepada orang lain dan dia tidak akan bisa mengukir sejarahnya. Maka mari para pemuda kita ukir sejarah terbaik kita. Mulai dari hari ini, jangan tunggu besok. Oke, caranya dengan apa? Mari baku gandeng, baku kele begitu, jangan baku kuku. Oke, Tribuners, thank you so much sekali lagi buat narasumber saya yang super kece di Tribun Bastory kali ini. Saya mau ngucapin terima kasih dulu buat Ibu Sadia Ulu Putih, terima kasih sekali lagi. Saya sangat pengen ngobrol sama Ibu dan akhirnya bisa tercapai di Tribun Bastory hari ini. Dan juga narasumber kece saya juga ada Pak Kriswanto Santosa yang merupakan Ketua Umum DPP LDII. Dangke banyak. Baik, Tribuners, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan tema Bangun Maluku Melalui Generasi Unggul Profesional Religius di Tribun Bastory untuk edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi di Tribun Bastory dengan tema-tema menarik dan juga narasumber kece lainnya. Saya Ajeng Hatalaya dan narasumber kece saya. Kami pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.